Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita tak henti-hentinya mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga pada subuh hari ini kita masih sempat hadir di tempat yang penuh mubarakah ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian tak lupa pula kita senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan senantiasa bersalawat kepadanya. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha qa'ifatan minkum wa qa'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyyah يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Surah Ali Imran ayat 154. Pada ayat yang dibacakan tadi, yaitu masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang telah kita jelaskan, yaitu tentang perang Uhud, di mana sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya bagaimana sehingga tentara kaum muslimin itu kalah dalam perang Uhud. Akibat kekalahan itu, sehingga Allah menjelaskan bahwasanya telah ada kemaafan di ayat sebelumnya, walaqad afa ankum, dan Allah telah memaafkan kalian, terutama tentara pemanah yang tidak mengikuti instruksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu, setelah kaum muslimin sudah merasa payah, kelelahan, terluka, maka Allah menjelaskan di dalam ayat setelahnya, itu ayat yang dibacakan tadi, summa anzala 'alaikum, kemudian kami menurunkan kepada kalian min ba'dil ghammi, yaitu setelah kesedihan kalian. Kesedihan berupa rasa capek, terluka, bahkan Rasulullah terluka. Dan inti dari kesedihan tersebut adalah kekalahan pada perang Uhud itu. Maka Allah menurunkan setelah kesedihan itu, summa anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan, yaitu rasa aman, rasa tenang di dalam hati kaum muslimin. Bagaimana Allah menurunkan rasa aman? Bagaimana Allah menciptakan ketenangan di dalam hati kaum muslimin? Yaitu dengan cara nu'asa yaghsha qa'ifatan minkum, yaitu Allah menurunkan rasa kantuk di dalam diri mereka, yaitu orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ikut berperang karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya ketenangan itu adalah diberikan dengan adanya rasa kantuk, sampai-sampai mereka tertidur setelah perang tersebut. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Talha, dari Anas bin Malik menjelaskan bahwasanya kami tertimpa rasa kantuk dalam
setelah perang Uhud itu. Maka pedangku terlepas dari tanganku, sampai terlepas. Setelah terlepas pedang dari tangannya, kemudian Abu Talha kembali mengambil pedang itu, lalu terjatuh lagi. Seperti itulah rasa kantuk yang dialami sampai mereka tertidur. Ini untuk bagaimana merasakan rasa tenang di dalam hati, rasa aman. Bayangkan orang yang telah berperang, terluka, dan masih dalam incaran musuh, ini tentunya ada rasa was-was dalam hati, dan tentunya akan susah tertidur. Kita saja ketika ada sesuatu di dalam kehidupan kita umpamanya, jangankan kesusahan, sesuatu yang membahagiakan, ada pesta umpamanya, pesta pernikahan, hajatan dan lain-lain, itu agak susah tidur karena memikirkan hal-hal tersebut. Bagaimana dengan para sahabat ketika mereka telah berperang, kalah, terluka, tapi masih ada ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rasa kantuk, yaitu tertidur setelah peperangan tersebut. Ini diberikan kepada yang betul-betul beriman kepada Allah, ikut perang karena betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah SAW dalam peperangan tersebut. Qa'ifatam minkum. Sedangkan golongan yang lain, wa qa'ifatum, dan adapun golongan yang lain, yaitu golongan orang-orang yang munafik, mereka juga ikut berperang, tapi ada dalam kemunafikan di dalam diri mereka. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum, dan golongan lain merasa khawatir terhadap diri mereka sendiri. Mereka ini tidak bisa tertidur, tidak mendapatkan ketenangan. Walaupun sahabat lain telah diberikan rasa aman oleh Allah, mereka tidak bisa tertidur karena ada rasa was-was di dalam hati mereka, tidak yakin kepada Allah. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah. Mereka berprasangka ghairal haqq dhannal jahiliyah, seperti prasangkaan orang-orang yang jahiliyah. Bagaimana prasangka orang-orang jahiliyah? Yaitu mereka berkata, jika Muhammad betul-betul seorang nabi, maka mengapa bisa kita kalah? Ini pendapat mereka, ya, prasangka mereka. Setelah kekalahan tersebut membuat cerita-cerita bahwasanya kalau memang Muhammad itu adalah nabi, mengapa kita tidak dibantu oleh Allah? Padahal ini sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya Allah telah memberikan bantuan, tapi mereka melanggar. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Nah, maksudnya mereka, apakah ada sesuatu yang bisa kita berandil dalam hal ini? Berandil dalam hal ini. Maksudnya termasuk dalam kemenangan atau kekalahan tersebut. Ada peran manusia di dalamnya. Maka Allah berkata, "Qul innal amra kullahu lillah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya urusan itu di tangan Allah. Maksudnya urusan itu di tangan Allah adalah kekalahan ataupun kemenangan yang terjadi dalam suatu peperangan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi sudah dijelaskan, orang-orang yang munafik tadi tersebut itu betul-betul tidak diberikan rasa ngantuk oleh Allah. Kemudian mereka berkata, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Nah, mereka kembali berkata, walaupun ini tidak didengarkan oleh Rasulullah langsung, ya, sekiranya ada bagi kami perkara ini sesuatu pun, tidaklah kami terbunuh di sini, ya. Karena sebelumnya ada ayat yukhfuna fi anfusihim ma la yubaduna lak. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang mereka ingin terangkan kepadamu. Maksudnya di sini mereka tidak menyampaikan langsung kepada Rasulullah bahwasanya mereka berpendapat bahwasanya seandainya kami tidak ikut, maka bisa jadi kita tidak terbunuh, ya. Jika kita mempunyai peran andil dalam perkara ini, maka ma qutilna hauna, kita tidak akan kalah, tidak akan terbunuh pada perang tersebut. Ini dijelaskan juga diriwayatkan dari sahabat Zubair, yaitu menjelaskan bahwasanya ketika sahabat-sahabat mereka tertidur, karena golongan munafik ini juga masih bersama sahabat, maka ketika itu ada seseorang yang bernama Mu'tib ibnu Qusyair yang suaranya seakan-akan terdengar, ya, kepada sahabat yaitu Az-Zubair, mengatakan bahwasanya sekiranya dalam urusan ini, dalam perang ini ada ikut campur
tangan kita, ini bisa jadi kita tidak sahabat-sahabat kita tidak terbunuh, kita tidak kalah, karena kita tetap berada di Madinah, kita tidak berperang, sehingga sahabat-sahabat kita tidak akan terbunuh. Nah ini ucapan orang-orang munafik. Seandainya kita tidak ke Mekah untuk berperang, kita tidak mati. Nah, maka ini pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, walaupun mereka menyembunyikannya, dan sudah dijelaskan oleh sahabat Zubair. Maka kata Allah, "Qul law kuntum fi buyutikum," katakanlah sekiranya kalian berada di dalam rumah kalian, "la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati, terbunuh, maka dia akan keluar juga ke tempat di mana mereka mendapatkan ajalnya tersebut, yaitu tempat terbunuh tersebut. Ini dijelaskan bahwasanya walaupun kalian tidak ikut berperang, kalian tinggal di rumah, tapi ajal kalian berada di tempat itu, maka kalian akan mati di tempat tersebut. Inilah prasangka oleh orang munafik, membuat cerita-cerita lagi setelah kekalahan dan diberikan ketenangan untuk bagaimana mengamankan diri mereka, karena ada rasa khawatir di dalam diri mereka, betul-betul tidak beriman, sehingga ketika sahabat-sahabat lain diberikan rasa aman, ketenangan dalam hati, maka mereka bisa tertidur, ya, karena ada rasa aman. Sebaliknya, mereka yang mempunyai rasa was-was, kemunafikan di dalam hati mereka, maka tentunya mereka akan susah tidur. Sekarang kita lihat, walaupun orang yang kaya raya, mempunyai jabatan, akan tetapi dalam memperoleh tersebut itu tidak sesuai dengan ajaran Allah, mendapatkannya dengan cara-cara yang batil, mereka mendapatkan harta yang melimpah, kekayaan, jabatan, maka biasanya itu akan susah tidur, ya, susah tidur juga, karena ada rasa was-was, ada rasa bersalah di dalam hati mereka untuk mendapatkan semuanya, harta benda, jabatan itu dengan cara-cara yang batil, sehingga ada rasa was-was, dan ini rasa ketenangan itu juga tidak akan didapat dengan cara susah untuk tidur. Nah, makanya kita lihat biasanya ada orang-orang yang katanya susah tidur, kaya, mempunyai jabatan, tapi susah tidur. Nah, ini salah satu rasa aman, rasa tenang di dalam hati seseorang itu ketika dia mudah untuk tidur, mudah untuk tidur. Makanya biasanya orang-orang Islam, alhamdulillah, ya, banyak yang tenang hidupnya, aman. Contohnya kalau ke masjid, apalagi kalau Jumat, banyak yang tertidur, ya, ketika khutbah Jumat. Nah, ini lanjutannya adalah waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji, ya, untuk menguji apa yang ada dalam dada kalian dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kalian. Jadi sesungguhnya dalam perang ini kekalahan atau kemenangan itu adalah ujian Allah. Bagaimana Allah melihat betul-betul orang-orang yang betul ikut kepada Rasulullah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, apakah dia hanya untuk kepentingan pribadi, mencari ghanimah, mencari kehidupan dunia di dalam ikut berperang tersebut. Wallahu alimum bidzatis sudur. Dan Allah mengetahui isi hati kalian, isi hati orang-orang yang beriman dan isi hati orang-orang yang munafik. Sekian pertemuan kita pada subuh hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.